Kemudian Judika Israel sebelum 1948. Nah, ini sebetulnya ada di sini di screen saya. Ini ya tadi ya, setelah penguasa Bapak Ibu tahu ya, setelah orang-orang yang berkuasa, nah Bapak Ibu harus tahu bahwa orang Yahudi itu melawan loh gitu ya penjajahnya. Buktinya ada peringatan Hanukkah ketika Makabe melawan Antiochus. Kemudian ada melawan Romawi. Makanya tahun 70 Masehi bait sucinya dihancurkan. Lalu ada Masada. Masada ini situs yang sangat bagus di Israel. Benteng pertahanannya orang Yahudi ya, persembunyiannya, bukan benteng, persembunyian orang Yahudi pada saat itu. Lalu ada Simon Bar Kokhba. Nah, gara-gara orang Yahudi memberontak melawan Romawi itulah pada tahun 135 Masehi, maka si Kaisar Romawi mengubah namanya menjadi nama wilayah Yudea menjadi Palestina. Nama kaisarnya siapa? Ini dia nih tokohnya. Pahlawannya Palestina kalau ditanya nggak ada kan? Nah ini sebenarnya pahlawan mereka Bapak Ibu. Kaisar Hadrian. Karena dialah yang berjasa mengubah nama Yudea menjadi Palestina pada tahun 135 Masehi. Dan kemudian nama Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Nah dari bahasa Latin itulah Aelia Capitolina akhirnya menjadi Al-Quds gitu dalam bahasa Arab. Jadi dari Kaisar Agustus sebetulnya nama Yudeanya tetap Yudea Romawi. Kemudian diubah menjadi Palestina, menjadi Syria Palestina. Zaman Ottoman, Yudea itu menjadi 4 wilayah di bawah provinsi Damaskus. Artinya Yerusalem itu nggak penting-penting amat sebenarnya. Yudea tuh nggak prioritas karena prioritasnya tuh ke Damaskus yang pada masa itu jauh lebih maju sebetulnya dibandingkan di daerah Yudea. Ya, Bapak Ibu, karena kan Umayyah pusat kekuasaannya waktu itu di sini. Jadi Ottoman melanjutkan seperti itu. Dan Ottoman selama menjajah Israel pusat kekuasaannya di mana? Ya, di Istanbul, tidak di Yerusalem. Nah, ini ada satu nama rujukan nama Western Palestine, Palestina Barat, tapi isi mapnya itu, isi petanya itu adalah ilustrasi perjanjian baru. Jadi ilustrasi dari negara dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, Yudea dan sebagainya. Artinya apa ya? Memang nama Palestina itu sebetulnya merujuk bukan ke orang Arab ya, bukan ke negara Arab atau wilayah Arab, tetapi wilayahnya orang Yahudi, wilayahnya orang Romawi. Wilayahnya orang Israel yang diubah oleh orang Romawi. Nah, yang menarik ya, lucunya nih fakta sejarahnya, ternyata di wilayah Yerusalem, di wilayah Israel, keseluruhan Israel ditemukan 3 patungnya Hadrian, ada 3 gitu. Jadi benar-benar bisa jadi pahlawannya orang Palestina nih dia. Nah ini salah satu rujukan lagi Bapak Ibu, peta masa Ottoman tapi tulisannya Palestine and Syria, Palestina dan Suriah, tapi namanya ini Yudea ya gitu. Disebutnya daerahnya Yudea, tetapi bukunya untuk perjalanan ke Palestina dan Suriah. Artinya apa? Ya udah Bapak Ibu tahu sendiri bahwa sebetulnya nama Palestina itu adalah nama yang diberikan oleh Romawi, bukan nama tanah itu, seluruh tanah itu dari dulu, enggak ada sejarahnya. Nah ini Ottoman memberikan, ketika Ottoman kalah, Inggris yang berkuasa, maka Inggris Balfour memberikan surat yang menjanjikan bahwa seluruh kawasan tersebut akan diberikan kepada orang Yahudi. Gitu ya. Suratnya tanggal berapa? November, tanggal 2 November tahun 1917. Gitu. Nah, diberikannya kepada Rothschild. Rothschild ini siapa? Dia waktu itu adalah Presiden Kehormatan Federasi Zionis Inggris dan Irlandia. Nah ini dia Bapak Ibu, mandat Inggris harusnya ini semua daerahnya untuk apa? Untuk negara Yahudi, negara Israel. Tetapi yang diberikan adalah kepada akhirnya ya setengah ini
Tepi barat diberikannya kepada orang Yordania. Nah, orang Yordania, Raja Yordania sekarang, sebetulnya itu adalah keturunan aslinya dari Nabi Muhammad. Bukan yang di Arab Saudi. Jadi dia diberikan ini ya tanah. Jadi sebetulnya orang Yahudi dengan legowo memberikan tanah, sudah memberkati gitu ya keturunan Nabi. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Yujika tadi bilang Romawi sebut Palestina, iya betul itu seperti itu tadi. Nah, bagaimana bisa jadi tahun 1988 ada Arab Palestina, tahun 1988 kita ke situ ya Pak. Ini tembok ratapan tahun 1920 sudah ada orang-orang Yahudi ya, ini di masa Inggris. Nah, ini ada kesamaan sejarah antara yang terjadi baru-baru ini Bapak Ibu dengan yang terjadi di tahun 1920. Jadi orang-orang Arab Palestina tahu, orang-orang Arab Palestina ini adalah orang-orang Arab keturunan yang mendiami tanah Israel dari Umar bin Khattab sampai saat Inggris itu ya. Sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Nah, Zionis asal Rusia si Joseph ini dia tewas karena mempertahankan diri dari serangan orang Arab tahun 1920. Nah, mereka itu demonstrasi di depan kawasan yang sama yang terjadi kemarin, Damaskus Gate, gerbang Damaskus. Kemarin itu orang-orang dari wilayah-wilayah orang-orang Arab dari wilayah Yerusalem Timur berbondong-bondong ingin masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ini nih jalan ke sini nih ke bawah sana Bapak Ibu langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Nah, nanti saya kasih lihat ya gambar aslinya. Nah, mereka tahun 1920 sama melakukan hal yang sama. Jadi roh yang sama dulu terulang lagi di tahun 2021. Nah, ini kemudian mandat Inggrisnya dibagi dua ya, jadi Transjordan, jadi Yordania. Ini harusnya tetap Jewish Palestine, tapi karena ada pemberontakan, ada kerusuhan, Bapak Ibu, makanya ada pembunuhan orang Yahudi di Hebron, 47 orang tewas karena kerusuhan Yerusalem, diserang oleh orang Arab, gitu ya. Nah, ini pasukan Inggris aja benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan mereka memberlakukan undang-undang syariah. Jadi orang-orang ini revolusi pada tahun 1929 dan akibatnya adalah terjadi kemudian juga pemberontakan revolusi Arab yang kedua. Aktornya siapa sih? Pak Haji Amin El Husseini ini. Bagi orang Indonesia nih dia pahlawan loh. Karena disebut-sebut dia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa dia sebetulnya kabur dari Yerusalem karena pemberontakan revolusi Arab ini. Jadi dia itu dicari sama pemerintah Inggris, makanya dia kabur ke Irak, dan di Irak dia bikin pemberontakan anti Yahudi yang sama. Gitu ya, bayangin gila banget. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, dia memberontak, melakukan provokasi sehingga terjadi revolusi Arab ya menentang orang Yahudi, dan juga ternyata salah satu kaki tangannya dia ada kaitannya gitu ya, membunuh Raja Yordania yang pada saat itu Yerusalem menjadi di bawah Yerusalem Timur berada di bawah Yordania. Raja Yordania dibunuh di depan Masjid Al-Aqsa. Nanti ini another story lah, nanti kita bahas. Akhirnya karena berbagai pemberontakan Arab itu, akibatnya tanah yang sebetulnya harusnya buat orang Yahudi itu menjadi tanah buat dibagi dua. Nah, kenapa berantakan begini? Yaitu sebetulnya dari hasil yang dibagi oleh berdasarkan populasi ya, populasi karena 1948 sampai 1967 Gaza itu dikuasainya oleh siapa? Oleh Mesir, ya kan? Nah, makanya banyak orang keturunan Arab di sini gitu. Kemudian ini juga banyak orang Arab, kenapa ya? Karena waktu itu Yerusalem Timur, tepi barat dikuasainya oleh si Yordania, bukan Palestina. Nah, baru kemudian dibagi dua untuk menjadi wilayah Arab Palestina, yang merah Bapak Ibu, yang biru Yahudi Palestina. Jadi namanya Palestina itu melekat di keduanya. Nah, Israel menerima, tetapi kemudian si ini menolak.
Arab Palestina menolak. Nah, ini dia petanya ya, jadi petanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat peta seperti ini, Anda harus bertanya, sebelum tahun 1947 yang berkuasa di tanah ini siapa? Gitu ya. Mereka akan bingung jawabnya. Nama pemimpinnya siapa? Mereka nggak akan tahu jawabannya. Siapa nama pemimpin Palestina di historic Palestine ini? Gitu. Jadi ya ini peta yang tertukar menurut saya. Ini harusnya peta ini seluruh wilayah ini milik orang Israel yang dibagi dua gitu ya. Ini peta yang tertukar nih. Akhirnya diklaim oleh orang-orang pro Palestina bahwa Israel yang merampas tanah mereka karena namanya sama, padahal namanya diganti sama orang Romawi. Bapak Ibu ingat kita waktu zaman Belanda itu dinamakan apa? Hindia Belanda. Ya kan? Kita akan memperingati kebangkitan nasional nih nanti. 20 Mei. Dulu kita namanya apa? Hindia Belanda. Apakah yang berarti yang nama Hindia Belanda itu orangnya orang bule-bule? Enggak ya, orang Jawa, Sunda, semua Manado, Ambon dan sebagainya. Gitu ya. Jadi klaim nama harus kita kontekskan juga ke Indonesia. Waktu Indonesia namanya Hindia Belanda, yang dijajah kan orangnya bukan orang merujuknya bukan ke orang Belandanya, tetapi ke orang Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya Israel lahir kembali, namanya masih sama ya Bapak Ibu, Palestine. Ini koran New York Tribune Sunday. Masih namanya Palestine nih petanya. Lalu, nah ini pada saat Yerusalem Timur direbut ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Dan yang Bapak Ibu perlu ingat, nih Bapak Ibu, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania dari tahun 1948 sampai 1967. Ibu kota Yordania bukan di Yerusalem Timur. Ibu kotanya tetap berada di Amman. Jadi Yerusalem nggak bagi komunitas Islam pada masa itu nggak ada hubungannya, nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi baru sekarang aja nih gara-gara Israel berkuasa sejak tahun 1967, makanya mereka baru membentuk yang namanya Liga Arab. Mereka Islam baru sadar bahwa buset nih negara kecil ini kok bisa bikin kita kalah ya. Makanya kita harus bersatu dong. Makanya baru terjadi namanya pan-islamisme gitu. Nah biasanya nih anak-anak mahasiswa Universitas Islam nih tahu betul lah kapan dimulainya pan-islamisme. Bagaimana kekompakan Arab itu baru dunia Arab itu terjadi karena kalah dari Israel gitu. Jadi mereka baru bersatunya setelah melihat sendiri bahwa mereka bisa kalah hanya gara-gara negara kecil tahun 1967 dalam perang 6 hari.